Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, mungkin kita sering mendengar istilah berkah ataupun ngalap berkah ataupun at-tabarruk. Sebagai seorang muslim yang sejati, dia tidaklah berpegang teguh kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah dalam menilai segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mari kita bersama-sama merenungkan kembali apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata Al-Quran, kata Sunnah Rasul tentang berkah ataupun ngalap berkah. Yang pertama kata para ulama, al-barakah artinya ziyadatul khair, tambahan kebaikan atau langgengnya kebaikan. Seorang muslim tentunya mengharapkan kebaikan di dunia wal akhirah. Seorang muslim tentunya bercita-cita kebaikan yang telah dia peroleh terus langgeng sampai di akhirat kelak. Semoga Allah memberkahi kita di dunia wal akhirah. Yang kedua yang harus kita pahami, bahwasanya keberkahan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu.
Dan dia Allah menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Ini keyakinan seorang muslim, segala keberkahan, segala kebaikan hanya dari Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah, engkaulah rajanya di raja. Engkau yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau yang menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana rezeki, sebagaimana kesembuhan, syafaat, demikian pula keberkahan, kebaikan, semuanya di tangan Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, yang harus kita pahami bahwasanya Allah meletakkan keberkahan terkadang kepada sebagian waktu dan sebagian tempat. Allah mengutamakan sebagian waktu dan tempat sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dan kita tidak tahu tempat ini barokah atau tidak kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh misalnya Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, itu adalah 3 masjid yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Yang pertama misalnya Masjid Al-Aqsa. Allah katakan, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina yang Allah barokahi sekitarnya. Semoga Allah membebaskan negeri Palestina, Masjid Aqsa dari penjajahan orang-orang Yahudi. Ma'asal muslimin, demikian pula dengan Masjid Nabawi. Rasul mengatakan, salatun fi masjidi hadza ta'dilu alfa salatin fi masiwa illal masjidil haram. Salat di masjidku, Masjid Nabawi, dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan semua masjid kecuali Masjid Al-Haram. Inilah yang wajib kita yakini. Kita tidak tahu tempat ini barokah atau tidak kecuali dengan dalil, bukan dengan ngarang-ngarang sendiri, bukan dengan halusinasi, bukan dengan perasaan ataupun sekedar kata orang, namun harus berdasarkan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bulan suci Ramadan, bulan yang dibarokahi. Kenapa? Karena Allah yang menjelaskannya dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita tahu bulan suci Ramadan itu bulan yang diberkahi dari mana? Dari sabda Rasul SAW. Rasul mengatakan, idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Demikian pula kita tahu malam Lailatul Qadar itu malam yang diberkahi dari mana? Dari dalil. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Demikian pula kita tahu hari Jumat ini hari yang dibarokahi, yang penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan. Dari mana kita tahu? Dari sabda Rasul SAW. Rasul mengatakan, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang terbaik, yang matahari terbit di dalamnya, hari Jumat. Ini sekali lagi, kita tidak boleh berkata tentang ini barokah atau tidak kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, karena ini berkaitan dengan masalah yang gaib. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalau kita sudah tahu keberkahan itu hanya dari Allah, Allah meletakkan keberkahan pada sebagian waktu, sebagian tempat.
Dan di antaranya juga yang akan kita hadapi sebentar lagi, tidak sampai 1 bulan lagi, kita akan mendapati juga hari-hari yang paling mulia, hari yang barokah, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyam al-ashr." Kata Rasul SAW, tidak ada hari yang amal saleh lebih Allah cintai daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan iman dan al-amal as-saleh. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, sekali lagi setelah kita tahu hanya Allah yang memberikan barokah dan Allah meletakkan barokah pada sebagian waktu dan tempat, lalu bagaimana kita bisa menggapai barokah tersebut? Maka Al-Quran mengatakan yang pertama dan yang paling utama, dengan at-tauhid kita meraih barokah. Dengan kita menyerahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah dan sekaligus meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, meninggalkan syirik dan mereka bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Ini syarat utama dan pertama bagi yang mau keberkahan dari Allah, apalagi keberkahan di suatu negeri, suatu negara, maka wajib penduduknya menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid kuncinya barokah, at-tauhid kuncinya surga, at-tauhid kunci kemenangan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kalau kita mau meraih barokah, yaitu dengan takwa Allah azza wa jalla, melaksanakan perintah Allah sebagaimana definisi Talak bin Habib, seorang ulama tabi'in. Takwa yang sebenarnya melaksanakan perintah Allah berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dengan meninggalkan maksiat kepada Allah, dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik perbuatan, makanan dan sebagainya, dan dia takut azab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah, maka kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Dan seorang yang mengharapkan barokah harus meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya makan harta dari riba seperti rentenir dan sebagainya. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus barokah dari harta riba dan Allah mengembangbiakan harta sedekah. Dan Rasulullah SAW ketika mengharamkan sumpah palsu, sumpah dusta dalam perdagangan, kata Rasul, pedagang yang suka sumpah namun dusta, saya kulaan harga demikian, namun itu dusta, itu bohong, kata Rasul, memang betul melariskan dagangan namun menghapus barokah hasil perdagangannya. Na'udzubillahi min dalik. Maka seorang muslim yang mengharapkan barokah dalam dirinya, hartanya, anak keturunannya, harus dia menjalankan ketaatan kepada Allah, di antaranya meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, di antaranya dari pekerjaan ataupun yang dia makan. Kemudian yang ketiga, di antara kiat meraih barokah dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi barokah hanya dari Allah. Minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah.
Jangan minta barokah kepada nabi, kepada para wali, atau kepada siapapun. Minta hanya kepada Allah. Sebagaimana rezeki minta kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan keberkahan kepada manusia. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita banyak doa untuk meraih barokah. Di antaranya Rasul mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, barokahilah bagi kami, pendengaran kami, penglihatan kami, anak-anak dan istri-istri kami. Ini adalah salah satu doa yang selayaknya dipanjatkan seorang muslim untuk meraih keberkahan. Bukan hanya untuk dirinya, namun juga untuk keluarga dan rumah tangganya. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dzurriyyatina. Bahkan kita ketika menghadiri mungkin walimah pernikahan, akad pernikahan, kita dianjurkan mendoakan orang yang baru menikah dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fil khair. Intinya banyak mengharapkan kepada Allah keberkahan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan keluarga kita fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hada wa astaghfiru lakum wa lisal muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak akan mungkin bisa menggapainya kecuali dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Contoh, kita tahu hari Jumat hari yang barokah. Bagaimana meraih keberkahan hari Jumat? Dengan mengikuti ajaran Rasul. Di antaranya dengan kita salat Jumat berjamaah, dengan kita mendengarkan khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Demikian pula dengan memperbanyak salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Rasulullah SAW. Membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, ini salah satu kiat meraih keberkahan di hari Jumat. Demikian pula bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi, kita mengikuti ajaran Rasul untuk menggapai keberkahan di bulan suci Ramadan dengan puasa, dengan salat tarawih. Demikian pula ketika malam Lailatul Qadar, kita tahu ini malam yang barokah. Bagaimana cara meraih keberkahannya? Mungkin dengan iktikaf, dengan salat malam dikala Lailatul Qadar, membaca doa yang Rasul ajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Intinya bahwasanya ketika kita tahu ini waktu yang dibarokahi, tempat yang dibarokahi, cara meraih barokahnya dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, tidak asal-asalan. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah ada sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, kharajna ma'an Nabi SAW ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Kami dahulu pernah keluar perang Hunain bersama Rasulullah SAW, sedangkan kami baru masuk Islam. Famarna bisidratin kanat lil musyrikin. Kemudian kami melewati sebuah pohon bidara milik orang-orang musyrikin. Kanu yakufuna indaha wa yanatuna biha aslihatahum. Yang dulunya mereka suka menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Mereka ngalap berkah di pohon keramat tersebut. Fakulna ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat seperti mereka itu, untuk kami ngalap berkah di pohon keramat itu. Apa kata Rasul? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ini sebagai bentuk pengingkaran kepada mereka, karena mereka baru masuk Islam, nggak tahu tauhid yang sebenarnya. Maka Rasul mengingkari permintaan mereka, ngalap berkah sembarangan, ngarap berkah kepada pohon keramat. Rasul marah seraya mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan kultum kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ucapan kalian tadi
permintaan kalian yang mau ngalah berkah di pohon keramat itu seperti permintaan Bani Israel kepada Musa. Ya Musa, buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrikin punya sesembahan. Rasul menyamakan ngalah berkah di pohon keramat sama dengan menyembah kepada sesembahan selain Allah, alias itu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asal muslimin, kalau kita mau keberkahan, kembali kepada tauhid, kembali kepada ittiba, mengikuti ajaran Rasul SAW agar kita tidak tersesat di dunia wal akhirah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberkahi kita dan keluarga kita dan kaum muslimin, dan memberkahi negeri kita yang kita cintai ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sara biladil muslimin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.